rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan karena Allah Taala sehingga kita pada siang hari ini dapat hadir bersama dalam rangka menunaikan pada salat Jumat secara berjamaah. Dan tanpa mulai disampaikan salam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita lebih mendapat syafaat dari beliau. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada Jumat kali ini bertanggal 18 April 2025 bertepatan dengan 19 Syawal 1444 Hijriah, kami dari Pengurus Muslimin Yakin akan menyampaikan hal terkait kegiatan malam ini dan setelah Syawal ini. Kami harapkan para jemaah untuk dapat mengisi saf-saf yang masih kosong di depan untuk memberikan kesempatan kepada jemaah yang belakangan hadir di sini ini. Kata Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak yang mempunyai anak, silakan untuk menempati saf yang paling kiri, ke kanan dan juga di saf terakhir belakang. Saudara-saudara sidang Jumat yang kami hormati, adapun karena kas kita pada Jumat ini Muslim Ahli Yakin berjumlah saldo bank dan saldo perseharian berjumlah 11.699.078 rupiah. Sedangkan penerimaan pokok amal masjid tanggal 11 April 2025 sebesar 1.230.000 rupiah. Total penerimaan saldo kas dan bank berjumlah 12.921.078 rupiah. Adapun pengeluaran kegiatan Jumat dan kebersihan 700.000 rupiah, operasional parkir, kemudian keperluan masjid, konsumsi yasin dan bayar baliho dalam rangka persiapan penerimaan dan penyaluran hewan kurban 400.000 rupiah. Sedangkan bayar listrik untuk periode ini April 2025 sebesar 2.120.000 rupiah. Total pengeluaran sebesar 3.498.000 rupiah. Jadi saldo akhir, saldo bank dan saldo kas harian per tanggal 18 April 2025 sebesar 9.431.078 rupiah. Semoga apa yang Bapak infakkan ke sini mendapat amalan, mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu. Kemudian ada petugas Jumat pada hari ini Jumat 18 April sebagai khatib sekaligus imam Ustaz Sadewan Umar SPD GPDI mungkin masih dalam perjalanan. Kemudian Bilal Ustaz Sahri Ramadan telah hadir. Adapun Jumat kita pada hari ini pukul 11.42 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuan dan adik. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وعد الفقراء وعيد المساكين. الخطبة فيها مقام ركعتين، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. معاشر المسlimin, jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila khatib telah naik ke mimbar, janganlah ada di antara kita yang berbicara. Barang siapa yang berbicara di kala khatib ke mimbar, maka sia-sialah sholat Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u jami'an rahimakumullah. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانشرهم على المعاندين. رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعلنا من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan dan melalui mimbar yang mulia dan penuh berkah ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada antum semua yang hadir di masjid yang penuh berkah dan mulia ini. Mari kita sama-sama berharap rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ridhonya Allah, maghfirah ampunannya Allah. Semoga langkah kaki kita menuju sholat Jumat ini menjadi wasilah pulang dari sholat ini, maka Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah istiqomahkan dalam ketaatan ibadah sampailah kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari siksaan api neraka, dan mudah-mudahan dapat berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, yang pertama di dalam Quran surah ke-11 surah Hud di ayat 117 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak sekali-kali Tuhanmu, kata Allah, membinasakan negeri-negeri bizulmin secara merata, wa ahluha muslihun, selama penduduk dalam negeri itu muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini memberikan isyarat, kabar gembira buat kita saudara. Kenapa? Karena Allah berjanji. Kalau anggota dewan, orang kaya, pengusaha berjanji, kita percaya dengan janjinya. Lalu bagaimana dengan janji Allah? Mesti, wajib kita percayai dan kita yakini. Apa janji Allah dalam ayat ini? Allah berjanji tidak akan meratakan azabnya, tidak akan meratakan siksaannya secara merata pada suatu negeri, pada suatu daerah, pada suatu bangsa, atau suatu desa, kota. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Ahluha muslihun, penduduk dalam negeri tersebut berbuat kebaikan. Maka iktibar yang pertama yang mesti kita ambil adalah jangan pernah bosan untuk menjadi orang yang berbuat baik. Kenapa? Walaupun sudah kita berbuat baik,
mendapatkan balasan yang tidak baik. Tapi yakinlah, balasan Allah jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan dan membahagiakan kita. Karena Allah sebaik-baiknya pemberi balasan atas kebaikan yang telah dilakukan oleh hamba-Nya dalam kehidupan. Maka melalui ayat ini sekali lagi, Khatib berwasiat kepada diri Khatib sendiri dan kepada antum semua untuk tidak pernah bosan, untuk tidak pernah jemu berbuat kebaikan. Hikmahnya adalah kita semua akan selamat dari siksaan, dari bala, dari musibah. Manakala Allah menimpakan musibah itu, insya Allah dengan izinnya, dengan wasilah kebaikan yang sudah kita lakukan, maka Allah akan memberikan keselamatan buat kita baik di dunia sampai di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, timbul pertanyaan, Ustaz, apa betul orang yang sudah berbuat baik dia akan selamat dari siksaan Allah? Dia akan selamat dari bencana, dari musibah yang Allah turunkan, yang Allah timpakan. Karena buktinya nyatanya banyak orang baik tapi masih dapat musibah. Banyak orang baik tapi justru mendapatkan bencana. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, yang lupa dan saudara, bahwasanya musibah itu manakala menimpa orang yang beriman menjadi ujian. Manakala dia ridho, rela untuk menerima takdir yang sudah Allah tentukan, Allah ganti musibah yang merugikan dirinya dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Bukankah dalam ayat surah Al-Nasr atau Al-Insyirah atau Asy-Syarah dijelaskan dua kali, fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan yang kau dapatkan akan Allah ganti dengan kemudahan manakala engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musibah menimpa orang yang lalai, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang sendirian di rumah, kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tidak mau sedekah, kadang-kadang membaca Al-Quran, kadang-kadang satu minggu tidak baca Quran, kadang-kadang berbuat kebaikan, bahkan dia punya kesempatan untuk berbuat baik, kita lakukan, dapat musibah, itu teguran, peringatan, supaya dia kembali ke jalan kebenaran. Kecuali kalau orang ini sudah tidak ada kebaikan dalam dirinya, munafik, kumpul sama orang-orang fasik, kumpul sama orang-orang kafir yang tidak dengan syariat, tidak senang, yang tidak mau menerima syariat agama Islam, mendapatkan musibah, berarti itu merupakan azab siksaan yang Allah timpakan kepada mereka. Tanyakan sama diri kita, saudara, kita masuk golongan yang mana? Golongan yang mendapatkan ujian, golongan yang mendapatkan teguran, ataukah golongan yang mendapatkan siksaan yang Allah timpakan? Tanyakan, dan jawaban itu ada pada diri kita sendiri, saudara. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan, tidak juga bisa kita nafikan. Di dalam Quran surah ke-8, surah Al-Anfal, di ayat 25, ayat ini masyhur, sering disampaikan oleh para pendakwah, di mana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Peliharalah diri kalian, kata Allah. Fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Fitnah itu kalau dalam Quran ada 3 terjemahan. Kadang-kadang al-fitnah itu asyaddu minal qatl, artinya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ada juga fitnah itu artinya cobaan. Hati-hati, anakmu, istrimu, hartamu, fitnah itu artinya ujian buat kalian. Tapi di ayat ini kata Allah, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Peliharalah diri kalian dari fitnah. Anda buka terjemahannya. Terjemahannya adalah siksaan yang tidak Allah timpakan, tidak hanya mengenai orang-orang zalim saja, tidak hanya mengenai orang-orang yang jahat saja, tidak hanya mengenai orang-orang yang maksiat saja. Berarti siksaan itu akan menimpa orang baik juga, orang yang tidak berbuat zalim, orang yang tidak berbuat maksiat, orang yang tidak berbuat jahat, dia akan kena juga siksaan tersebut. Lalu bagaimana memahami dua ayat ini seakan-akan secara zahirnya kontradiksi, seakan-akan bertentangan? Surah Hud tadi mengatakan Allah berjanji, Allah tidak akan meratakan selama orang itu berbuat kebaikan. Tapi di ayat surah Al-Anfal justru Allah mengatakan siksaan itu menimpa tidak hanya orang yang zalim saja, tidak hanya untuk orang yang jahat saja, orang baik pun bisa kena. Kok bisa? Sudah, oleh karena itu di khutbah yang harusnya sangat singkat ini, Khatib menjelaskan sedikit yang mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita semua untuk memahami dua ayat ini yang mungkin kita belum paham dengan maknanya. Ada 2 riwayat jawaban untuk menjawab dari 2
saudara. Dua hadis. Yang pertama, hadis bersumber langsung dari istri baginda Rasulullah SAW yang bernama Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertanya kepada suami yang tercinta, "Ya Rasulullah, apakah kita ini akan dibinasakan? Apakah kita ini akan tertimpa musibah? Apakah kami ini akan mendapatkan malapetaka, bencana? Wa fina sholihun, sedangkan di antara kita ini, di antara kami ini masih banyak as-sholihun, orang-orang yang baik." Qala, Nabi jawab, "Na'am, ya, walaupun kau orang baik, walaupun di sekitarmu orang baik, walaupun sekelilingmu orang baik, soleh, tetap kau akan terkena siksaan itu, kau akan terkena bencana itu." Kenapa? Idza kathurul khabas, kalau sudah kemaksiatan merajalela. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya kalau Allah azza wa jalla ila Jibril alaihi salam, Allah pernah mewahyukan kepada Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, iqlib madinata kadza wa kadza bi ahliha." Hancurkan kota ini bersama penghuni-penghuninya. Qala, Jibril bertanya, "Ya Rabb, inna fihim 'abdaka fulan lam ya'sika tarfata 'ain." Ya Allah, di kota itu ada hambamu yang soleh luar biasa, taat ibadah, bahkan tidak pernah berbuat maksiat sesaat pun juga dalam kehidupannya. Apa iya orang soleh seperti itu juga terkena musibah? Qala, Allah jawab, "Iqlibha 'alaihi wa 'alaihi." Hancurkan saja kota itu bersama semua penghuninya, termasuk orang soleh tersebut. Kenapa jawab? Fa inna wajhahu lam yata'ammar fi sa'atin qad. Karena wajah orang soleh itu, wajah orang baik itu tidak pernah marah, tidak pernah peduli saat terjadi kemaksiatan di depan matanya sendiri. Dari dua hadis itu saudara, dari dua riwayat ini dapat ketahui kesimpulan, berarti yang mendapatkan siksaan Allah itu adalah soleh, bukan muslim. Solehun itu artinya orang-orang baik, muslimun orang yang berbuat baik. Bedanya di mana? Soleh orang baik hanya untuk dirinya saja. Contoh, kalau dia sholat, sholatnya hanya untuk dirinya, tapi tak pernah mengajak anaknya, istrinya, keluarganya, temannya, sahabatnya untuk ikut melaksanakan sholat bersama-sama. Berapa banyak bapak-bapak yang sholat di masjid, tapi tak mau tuh ngajak anaknya untuk sama-sama bareng ke masjid. Tak mau dia ngajak saudaranya yang satu rumah untuk ke masjid. Dia hanya menentukan dirinya saja. Yang penting saya sholat. Yang lainnya nggak sholat, nggak ada masalah, nggak ada urusan. Yang penting saya sholat. Berapa banyak orang-orang yang baca Quran yang pandai, hebat, luar biasa, tapi tidak mau untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang yang tidak pandai baca Quran. Berapa banyak orang-orang yang punya harta, tapi sibuk hanya umroh, haji berkali-kali setiap tahunnya, tapi nggak pernah peduli itu dengan masjid, dengan fakir miskin, dengan yatim piatu, dengan orang-orang duafa. Kekayaannya hanya untuk dirinya saja, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Itu soleh, baik, tapi hanya untuk dirinya saja. Beda dengan muslim. Muslim itu orang yang baik dan berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikannya tidak dirasakan oleh dirinya saja, tapi dirasakan juga oleh orang lain. Itu muslim. Berarti yang Allah maksudkan di Quran surah Hud, Allah berjanji Allah tidak akan meratakan azabnya selama orang itu muslimun, berbuat kebaikan, bukan sekedar solehun, hanya menjadi orang baik. Maka dalam khutbah Jumat ini, dalam khutbah Jumat ini saudara, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada antum semua yang hadir di sini, jangan sekedar menjadi orang soleh. Ya, walaupun soleh itu level tingkatan baik yang kelima dalam Quran. Thayyib artinya baik, khair artinya baik, ma'ruf artinya baik, hasan, ihsan juga artinya baik. Soleh baik, baik levelnya kelima, tapi tetap akan mendapatkan siksaan kalau Allah timpakan bencana dalam kehidupan mereka. Maka jadilah muslimun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Tanamkan dalam hati kita, pulang dari sholat Jumat ini, ya Ustaz, saya dan keluarga saya insya Allah siap untuk menjadi orang yang baik dan berbuat baik, serta berharap balasan kebaikan itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cukup sampai di situ saudara? 11 menit berlalu. Ada satu ayat yang ingin kami sampaikan sebagai penutup dalam khutbah ini saudara, di mana di Quran surah 31, surah Luqman. Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran dari 114 surah. Di tengah-tengah 31 nama surahnya Luqman. Makamnya ada di Mesir. Luqmanul Hakim
berdampingan dengan makam Nabi Daniel alaihissalam. Tapi makam Nabi nama Luqman diabadikan dalam Quran. Khatib teringat dengan satu ayat, yaitu ayat 17 dalam surah Luqman, di mana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf." Ya bunayya aqimis sholata bil ma'ruf wa ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, ini dialog antara ayah dan anak, saudara. Ayah, kalau anak dekat dengan emaknya, ibunya biasa, karena emang anak itu lahir dari rahim ibunya. Tapi kalau anak dekat dengan ayah, jarang. Berapa banyak hari ini kita sebagai seorang ayah cuma tahu kasih duit saja, tapi tidak memberikan pendidikan agama kepada anak yang sudah lahir karena daripada sperma kita sendiri, saudara. Apa dialog seorang ayah ini? Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, aqimis sholat. Yang pertama, laksanakan sholat. Nah, senakal-nakal kau, jangan sampai kau tinggalkan sholat. Sholat itu pembeda kau seorang muslim atau kau bukan orang muslim. Kau manusia yang berkhidmat mengabdi kepada Allah, atau kau binatang yang tidak dituntut untuk bersujud kepada Allah. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Kalau kau sudah sholat, jangan hanya kau saja yang sholat, ajak teman mainmu untuk melaksanakan sholat juga. Ajak mereka, serukan kepada mereka. Jangan hanya main doang, ngajak, kelayang doang yang diajak, game doang yang diajak. Sholat ajak temanmu. Yang ketiga, wanha 'anil munkar. Cegah kalau kawan berbuat salah. Cegah kalau kawan berbuat tercelah. Cegah walaupun itu hal yang kecil, tapi cegah kalau itu bertentangan dengan syariat agama. Cegah curi mangga, curi jamu, cegah. Jangan sampai kau sudah sholat, kau ngajak kawan sholat, saat kawan berbuat salah, kau biarkan, jangan. Cegah. Tapi ingat pesan yang keempat kata Luqman, wasbir 'ala ma asabak. Nah, kalau kau sudah berbuat seperti itu, sabar. Kenapa? Karena biasanya tidak semua teman suka dinasihatkan. Tidak semua teman dicegah itu suka. Biasanya tersinggung dia. Begitulah tantangan orang-orang yang menyampaikan kebenaran, mengajak kebaikan. Yang tadinya kawan, akhirnya jadi lawan. Yang tadinya senang kita, akhirnya menjadi musuh dan benci dengan kita. Nah, bukan hanya kau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sekelas Nabi, sekelas Rasul, tatkala menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, pamannya sendiri yang dulu memerdekakan budak hamba sahaya, akhirnya ingin membunuh keponakannya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara menyampaikan kebenaran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, tatkala kau menyampaikan kebenaran, akan ada dua respon tanggapan yang kau dapatkan. Satu, orang bodoh akan tersinggung dengan kebenaran yang kau sampaikan. Orang pintar akan merenung dengan apa yang kau sampaikan. Maka tetaplah menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Walaupun yang tadinya kawan akhirnya berubah menjadi lawan. Walaupun yang tadinya senang cinta akhirnya membenci. Demi Allah, itu semua kita lakukan, sampaikan karena menurut syariat agama Islam, dan itu mesti disampaikan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Contoh yang nyata, saudara, 17 menit berlalu dalam khutbah yang saudara. Contoh real yang nyata adalah yang pertama, bagaimana saudara-saudara kita beberapa bulan yang lalu di Masjid Al-Karim, Masjid As-Solihin, Tanjung Raya 2, Banjar Selatan, menolak tempat-tempat biliar di sekitar masjid. Bukankah sudah ada aturan? Jangan dekat-dekat dengan rumah ibadah, tempat hiburan itu. Khawatir nanti mereka akan lebih condong ke sana anak-anak kita daripada tempat ibadah. Bagaimana Masjid As-Salam menolak kafe Wingwan yang akhirnya terdeteksi tempat perjudian, tempat pelacuran, tempat terjadinya kemaksiatan. Mereka menginginkan agar jauh-jauh dari masjid, tapi apa yang terjadi? Tutupnya hanya sebulan, dan pemerintah akhirnya membuka kembali, mengizinkan kembali untuk membuka tempat tersebut. Ini semua dilakukan karena tidak ingin mendapatkan siksaan balak merata kepada kita semua. Hati-hati sudah. Anda yang kita semua yang cuma sholat, yang cuma berjamaah, yang cuma ngaji, tapi tidak pernah peduli. Samping masjid kita ada tempat maksiat, samping masjid kita ada tempat pelacuran, ada tempat perjudian. Tapi apa? Begitu Allah timpakan siksaan, kita pun ikut terkena. Na'udzubillah wal-iyadzubillah. Dan satu lagi khotib sampaikan saudara, terlebih dengan Palestina hari ini saudara. Kalau kita tidak mampu untuk berangkat ke Palestina, berjihad dengan nyawa, paling tidak kita keluarkan harta kita, berinfak untuk datang,
untuk menyisihkan harta kita, membantu saudara kita yang ada di Palestina. Kalaupun tidak punya harta, minimal dengan doa. Wadhalika adhaful iman. Makanya tahun 2024 di Jemaah Ulama tatkala kami berangkat ke Bogor Sentul Masjid Al-Dhikra di Jawa Barat, kami sudah menyampaikan dan kami sampaikan spanduk di tahun yang lalu di Simpang 4 Lampu Merah Tanjung Raya 2 bahwasanya, hei para pengurus masjid, adakan qunut nazilah di setiap sholat wajib, sholat 5 waktu, baik zuhurnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya. Adakan zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Lakukan qunut nazilah, doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sebagai bentuk kepedulian kita bahwa kita tidak terima tatkala saudara-saudara kita dibantai oleh Israel dan Amerika dan sekutu-sekutunya. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Kalau Anda tidak mau melakukan qunut nazilah di waktu zuhur, asar, minimal waktu-waktu sholat yang suaranya dikencangkan, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Kalau tak bisa panjang, minimal hanya dengan satu kalimat, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Minimal seperti itu, saudara. Maka khatib sudah menyampaikan ini, tugas khatib sudah selesai, dan dalam khutbah ini harus singkat dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabih al-ghar. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warḍallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba nabiyyik. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada nabimu, kekasihmu ya Allah, cinta wa hubba kalami, cinta kepada firmanmu Al-Quran ya Allah, wa hubba mimman yuhibbuk, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah, wal amal alladhi yuwaddi'una ila hubbik, dan jadikan segala kegiatan amal kami ya Allah selalu mendapatkan kecintaanmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami adalah orang yang pernah berbuat zalim ya Allah. Kami adalah orang-orang yang pernah menzalimi diri kami sendiri dan menzalimi orang lain ya Allah. Maka di hari Jumat ini kami minta rahmat-Mu dan maghfirah-Mu agar kami tidak termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi was'aluhu min fadli 'abdikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.